Halo adik-adik semua, ketemu lagi bareng KMJ Alfarisi di Semangat Belajar dan Terus Belajar. Sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya adik-adik sekalian, kali ini kita masih di tema 7 ya, akan tetapi sudah masuk ke subtema yang ketiga, yaitu indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Tema 7, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Nah, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Bagaimana coba kira-kira sikap kita? Nah, makanya yuk kita membaca terlebih dahulu. Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudan kita yaitu tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri, namun kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Nah, intinya tidak boleh ya mengejek di budaya lain. Nah, dari bacaan di atas, adakah kata-kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Ada enggak? Nah, di sini misalnya ada kata etnis. Etnis itu adalah suku bangsa. Slogan. Slogan adalah moto atau frasa yang dipakai pada konteks politik, komersial, agama, dan lainnya sebagai ekspresi sebuah ide dan tujuan yang mudah diingat. Nah, sekarang tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf dari teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini. Nah, ini paragraf pertama ya. Jadi pokok pikirnya adalah sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita harus menjaga kesatuan bangsa di tengah keragaman yang ada. Kemudian yang alinea kedua yaitu toleransi dan saling menghargai umat beragama perlu kita lakukan. Yang ketiga, kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama dan mengganggu mereka saat beribadah. Selanjutnya, kita harus menghargai dan melestarikan kebudayaan dari berbagai daerah. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Nah, ini yaitu kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan. Mengapa kita harus melaksanakan ajakan pada teks supaya tetap rukun? Mari kita lakukan sikap ini. Jadi kita harus melaksanakan ajakan pada teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini. Yaitu beberapa manfaat yang didapatkan dengan terciptanya kerukunan dalam keluarga di rumah
Di antaranya adalah dihargai oleh seluruh anggota keluarga, mudah memecahkan masalah yang terjadi di keluarga, dan nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian yuk sekarang kita ceritakan hasil diskusi kelompokmu, bandingkan dengan hasil diskusi kelompok lain. Nah, apakah ada perbedaan? Pasti setiap orang memiliki perbedaan ya. Nah, selanjutnya mungkin kamu bertanya-tanya ya, apa hubungan magnet dengan daya tarik? Nah, terlebih dahulu lakukan kegiatan berikut ini. Apa ya hubungan magnet dengan daya tarik? Coba kita lakukan kegiatan berikut ya. Nah, bagi yang punya magnet bisa dipraktekkan. Sediakan magnet batang atau magnet mainan yang bisa ditempelkan pada pintu lemari pendingin. Sediakan benda-benda kecil seperti jarum pentul, peniti, pensil, kerikil, daun, dan letakkan di atas meja. Dekatkan magnet pada benda-benda kecil tersebut. Catatlah hasil pengamatan kalian. Coba mana yang tertarik oleh magnet atau yang bisa menempel pada magnet. Nah, berdasarkan kegiatan di atas tadi, kemudian apa yang akan terjadi pada saat magnet diletakkan pada benda-benda kecil yang kamu sediakan? Benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet dan benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, intinya ini ya, dari logam. Apa yang terjadi saat magnet didekatkan pada benda-benda kecil yang kamu sediakan? Kalau benda kecil itu mengandung besi, maka benda itu akan menempel pada magnet. Benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Ini yang bisa ditarik ya, bukan yang tidak bisa ya. Ini yang bisa, yaitu paku, logam, silet, besi, timah, kuningan, jarum, serbuk besi, tembaga, mur. Nah, ini yang mengandung besi. Ini bisa ditarik oleh magnet. Sedangkan yang tidak bisa ditarik yaitu cangkir, tas, sepatu, baju, ember, triplek, botol, meja, kursi, kalender. Nah, ini benda-benda yang tidak terbuat dari logam, makanya tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, sekarang kita praktekkan magnet batang seperti ini. Sediakan dua magnet, magnet 1 dan magnet 2. Tandai ujung setiap magnet, misalnya A dan B. Nah, di ujung ada tandanya ya. Dekatkan ujung A dari magnet 1 dan ujung A dari magnet 2. Apa yang terjadi? Kemudian dekatkan magnet 1 dengan ujung B dan magnet 2 dengan apa yang akan terjadi? Nah, ketika A dekat dengan B, apa yang terjadi? Ketika B dekat dengan B, apa yang akan terjadi? Kira-kira tarik-menarik atau saling dorong-mendorong ya. Nah, ini kemudian yang dilakukan dan tulis hasilnya. Jadi, kalian perlu praktek ya yang memiliki magnet. Nah, ketika ujung A, magnet 1 didekatkan dengan ujung A dengan A, maka akan saling tolak-menolak. Apabila A dengan B, maka akan saling tarik-menarik. Ketika ujung B didekatkan dengan A, maka akan saling tarik-menarik. Dan ujung B dekatkan dengan ujung B, maka akan saling tolak-menolak. Jadi intinya gini ya, ketika A dengan B, maka akan tarik-menarik. Begitu pula sebaliknya, B dengan A akan tarik-menarik. Akan tetapi ketika sama seperti ini, B dengan B maka akan tolak-menolak atau saling menolak. Ya. Maka jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Jadi, di setiap magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, ketika selatan dengan selatan didekatkan, maka akan saling
tolak menolak. Akan tetapi jika utara dengan selatan maka akan terjadi tarik menarik. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau kalian bisa mempraktekkan akan lebih mudah lagi. Gaya magnet dapat dimanfaatkan misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah antar utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Nah, ini. Jadi kompas itu, jarum ini adalah berupa magnet. Nah, ya. Jadi jarum ini akan selalu menunjuk ke arah utara. Kamu telah mengetahui bahwa jarum kompas selalu menunjuk arah utara, selatan. Kini, bagaimana arah benda jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu? Ayo lakukan kegiatan berikut ini. Nah, sekarang kalau benda, misalkan siapkan uang logam. Keluarlah dari dalam kelas menuju halaman sekolah atau lapangan yang lebih luas. Pegang uang logam yang telah kamu persiapkan, lalu lemparkan kuat-kuat ke atas. Perhatikan arah lemparan agar tidak mengenai teman atau bangunan yang dekat dengan kamu. Apa yang terjadi? Nah, coba kalian ulang-ulangi beberapa kali ya melemparnya ya. Dan perhatikan baik-baik apa yang akan terjadi. Maka uang akan jatuh. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya pengaruh gaya gravitasi bumi. Bagaimana seandainya uang logam diganti bola, pensil, penghapus, maka akan tetap jatuh juga di tanah. Tetapi jika kapas biasanya terbang tertiup angin dan akan lama jatuhnya. Nah, itu ya. Uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa. Kamu akan kehilangan uang logam itu. Mengapa uang logam itu jatuh kembali lagi ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu menarik menuju ke bumi, tertarik menuju ke bumi ya. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang. Nah, ini contoh pohon buah apel ya. Ketika buah apel sudah matang terus jatuh ke bumi atau ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, sekarang sudah tahu ya apa yang kamu pelajari pada hari ini dan manfaat dari gaya magnet, kemudian manfaat dari gaya gravitasi bumi. Nah, jadi kita telah mempelajari sebuah pelajaran yang mengesankan tentang gravitasi dan membuatku giat belajar. Manfaat gaya magnet untuk jarum kompas penunjuk arah, ujung obeng untuk menarik sekrup kecil, untuk menarik logam berat, sebagai pengunci pada tempat pensil, bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng, menghasilkan arus listrik dengan dinamo sepeda, menghasilkan arus listrik dengan generator, dan masih banyak lagi dari manfaat magnet. Nah, manfaat gaya gravitasi. Dengan adanya gravitasi, maka akan mampu untuk menjaga seluruh kestabilan yang ada di kehidupan yang terdapat di bumi. Dan masih banyak lagi sampai 7, nanti bisa dibaca sendiri ya manfaat dari gaya gravitasi. Nah, indahnya keragaman negeriku, aku cinta negeriku, aku cinta Indonesia. Terima kasih ya yang sudah menyimak dengan sungguh-sungguh. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dan dadah.